Assalamualaikum. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak ya. Oke, sebelumnya kita sudah belajar masalah variabel, koefisien, konstanta, suku, dan sifat dasar aljabar yang terdiri dari sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Kali ini kita akan belajar operasi-operasi hitung dalam aljabar yang terdiri dari operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Bagaimana sih operasi-operasi dalam aljabar itu? Yuk kita simak videonya. Sama seperti halnya pada bilangan bulat dan pecahan, kita juga bisa menerapkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bentuk aljabar. Akan tetapi, dalam penggunaan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar, ada sedikit berbeda loh dari yang kalian tahu sebelumnya. Apa itu Kak perbedaannya? Masih ingat dengan jumlah nanas yang dimiliki ibu di video sebelumnya? Ya, di video tersebut jumlah nanas yang dimiliki ibu ada 1 tas, 2 keranjang, dan 10 buah. Dalam bentuk aljabar dapat dinyatakan X tambah 2Y tambah 10, di mana X menyatakan banyaknya buah nanas dalam tas dan Y menyatakan banyaknya buah nanas dalam keranjang. Nah, ceritanya nih, ayah juga memberi ibu 1 tas buah nanas. Kalau begitu, berapa ya buah nanas yang dimiliki ibu sekarang? Ya, buah nanas yang dimiliki ibu sekarang adalah 1 tas, 2 keranjang, 10 buah, dan ditambah dengan 1 tas buah nanas dari ayah. Sehingga ibu memiliki 2 tas, 2 keranjang, dan 10 buah nanas. Kemudian, bagaimana kita menuliskan dalam bentuk aljabar? Oke. Mula-mula, ibu memiliki X plus 2Y plus 10. Kemudian, ayah memberi ibu sebanyak X buah nanas. Artinya, ditambah dengan X. Dan sekarang, ibu memiliki 2 tas, 2 keranjang, dan 10 buah nanas. Nah, hal ini bisa kita tuliskan dalam bentuk aljabar menjadi 2X plus 2Y ditambah 10. Loh Kak, yang berubah cuma 1 suku ya Kak? Ya, betul sekali. Operasi penjumlahan ataupun pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Masih ingat kan suku-suku yang sejenis itu seperti apa? Oke, sekarang mari kita coba latihan ya. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. 2X dikurang Y ditambah 5XY dikurang 2 ditambah 5X ditambah 7Y ditambah XY. Nah, strategi pertama yang dapat kita lakukan adalah kelompokkan suku-suku yang sejenis menggunakan sifat komutatif yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian kita gunakan sifat distributif pada suku-suku yang sejenis. Oke, langsung saja kita kelompokkan suku-suku yang sejenis ya. Ya, di sini yang sejenis adalah 2X dan 5X. Kemudian min Y dan 7Y. Kemudian 5XY dan XY. Dan yang terakhir adalah minus 2. Minus 2 tidak memiliki pasangan. Nah, kita lihat untuk 2X tambah 5X. Sama-sama memiliki unsur X, artinya X ini bisa kita distributifkan keluar, sehingga dapat ditulis 2 ditambah 5X. Begitupun juga sama dengan negatif Y dan plus 7Y. Kita dapat tulis menjadi tambah negatif 1 tambah 7Y, ditambah lagi dengan sama prosesnya seperti tadi. Kita distribusikan X dan Y-nya. Kita dapatkan 15 tambah 1 XY dikurangi dengan 2. Kemudian kita sederhanakan, kita kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung, sehingga kita dapatkan 7X tambah 6Y tambah 6XY dikurang 2. Oke, sekarang
Coba mari kita berlatih. Sederhanakan bentuk 3xy kuadrat dikurang x kuadrat y ditambah 6 ditambah 2xy kuadrat ditambah 5x kuadrat y dikurang 9. Kakak kasih waktu ya. Oke, sudah? Mari kita kerjakan bersama. Langkah awal sama seperti tadi. Kita menggunakan sifat komutatif untuk mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Ya, suku-suku yang sejenis adalah 3x kuadrat dengan 2xy kuadrat. Kemudian, x minus x kuadrat y dengan 5x kuadrat y. Dan yang terakhir adalah 6 dan minus 9. Nah, setelah kita kelompokkan, kita menggunakan sifat distributif. Sehingga kita dapatkan 3 tambah 2 dikali x kuadrat ditambah dengan minus 1 ditambah 5 dikali dengan x kuadrat y ditambah dengan 6 dikurang 9. Nah, kita sederhanakan saja, kita operasikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Sehingga kita dapatkan 5xy kuadrat ditambah 4x kuadrat y dikurang 3. Gimana? Sudah paham? Oke, kita coba satu lagi ya. Paman memiliki padi dalam 2 jenis karung yang berbeda, yaitu karung A dan karung B. Berat padi keseluruhan yang dimiliki paman dinyatakan dalam bentuk aljabar, yaitu 2A ditambah 9B, di mana A menyatakan berat padi dalam karung A dan B menyatakan berat padi dalam karung B. Jika paman menjual padinya sebanyak 3 karung B dan membeli padi lagi sebanyak 3 karung A, tentukan berat padi yang dimiliki paman sekarang. Oke, seperti biasa, kakak kasih waktu ya. Gimana? Udah? Ya, oke, mari kita bahas. Paman memiliki padi sebanyak 2A ditambah 9B. Kemudian, paman menjual padi sebanyak 3 karung B, yang artinya jika 3 karung B dijual, sehingga beras paman tinggal 2A tambah 9B dikurangi 3B. Sehingga padi paman tinggal 2A tambah 9B dikurangi 3B. Lalu paman membeli lagi sebanyak 3 karung A. Sehingga padi paman sekarang adalah 2A ditambah 9B dikurang 3B ditambah 3A. Sama seperti tadi, kita kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis, yaitu 2A dengan 3A, selanjutnya 9B dengan minus 3B. Dengan menggunakan sifat distributif, kita distributifkan A. Sehingga kita dapatkan 2 ditambah 3 dikali A, ditambah dengan 9 dikurangi 3 dikali B, sehingga kita sederhanakan menjadi 5A ditambah 6B. Jadi, berat padi yang dimiliki paman sekarang adalah 5A ditambah 6B. Oke, gimana? Sudah mulai paham? Untuk semakin memahami materi kali ini, silahkan kalian kerjakan latihan berikut ya. Tadi kita sudah membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kali ini kita akan belajar mengenai perkalian dalam bentuk aljabar. Tapi sebelumnya, coba sekarang kalian perhatikan cerita berikut ya. Masih ingat dengan jumlah nanas yang dimiliki ibu? Ya, di video tadi jumlah nanas yang dimiliki ibu ada 2 tas, 2 keranjang, dan 10 buah. Atau dalam bentuk aljabar, kita dapat tuliskan menjadi 2x plus 2y plus 10, di mana x adalah banyaknya nanas di dalam tas dan y adalah banyaknya buah nanas di dalam keranjang. Nah, ceritanya ibu hendak pergi ke rumah bibi dengan membawakan oleh-oleh buah nanas yang dimiliki ibu. Karena dirasa kurang, ibu membeli nanas lagi sebanyak jumlah nanas yang dimiliki ibu sekarang. Namun, karena kurangnya komunikasi, ayah membeli nanas juga sebanyak jumlah yang sama. Kalau begitu,
berapa ya jumlah nanas yang dimiliki ibu sekarang? Oke, coba kalian pikirkan terlebih dahulu, berapa jumlah nanas yang ibu miliki sekarang? Oke, sudah. Jadi berapa jumlah nanas ibu sekarang? Iya, benar sekali. Jumlah nanas yang dimiliki ibu sekarang adalah 6x plus 6y plus 30. Caranya bagaimana, Kak? Oke, cara yang pertama adalah kalian bisa menjumlahkan 2x plus 2y tambah 10 sebanyak 3 kali. Atau bisa kita tulis seperti ini. Kemudian, seperti tadi kita kelompokkan suku-suku sejenis, sehingga didapatkanlah 2x plus 2x plus 2x ditambah 2y plus 2y plus 2y ditambah 10 plus 10 plus 10. Kemudian kita distributifkan x-nya sehingga kita dapatkan 2 ditambah 2 ditambah 2 dikali x. Begitu juga dengan y. Kita distributifkan keluar sehingga kita dapatkan 2 tambah 2 tambah 2 kali y. Kemudian ditambah dengan 10 tambah 10 tambah 10. Sehingga kita sederhanakan menjadi 6x plus 6y plus 30. Nah, tapi ada cara lain loh. Coba sekarang kalian perhatikan bagian ini. Jika kita ingat dari prinsip perkalian, bentuk ini dapat kita nyatakan sebagai bentuk perkalian 3 dikali dengan 2x ditambah 2y ditambah 10. Nah, dengan menggunakan sifat distributif, kita memperoleh 3 kali 2x tambah 3 kali 2y tambah 3 kali 10. Nah, kita kalikan seperti biasa, sehingga kita dapatkan 6x plus 6y plus 30. Nah, begitu ya teman-teman. Lalu bagaimana jika kita minta untuk menyelesaikan permasalahan ini? Paman memiliki satu petak sawah berbentuk persegi panjang, yang ukuran panjangnya dan lebarnya dinyatakan dalam bentuk aljabar. Panjang sawah paman adalah x plus 2, dan lebar sawah paman adalah x plus 4. Setelah dihitung, ternyata luas sawah paman adalah x kuadrat plus 6x plus 8. Bagaimana ya paman bisa menghitung luas tersebut? Kira-kira kalian tahu tidak bagaimana proses paman menghitung sawah tersebut? Oke, sekarang coba kalian cari tahu bagaimana paman menghitung luas sawah tersebut. Kakak kasih waktu ya. Oke, ada yang sudah? Baik, kita cari tahu bersama ya. Jika kita berbicara luas persegi panjang, maka kita dapat menghitung dengan mengalihkan panjang dan lebarnya. Kita tahu panjang sawah paman adalah x plus 2 dan lebar sawah paman adalah x plus 4. Sehingga luas sawah paman adalah x plus 2 dikali x plus 4. Dan tadi paman mendapatkan hasil x kuadrat plus 6y plus 8. Lalu, sekarang bagaimana proses yang terjadi untuk mendapatkan x kuadrat plus 6x plus 8? Dalam menyelesaikan masalah tersebut, kita menggunakan sifat distributif. Namun, distributif yang kita gunakan berulang. Bagaimana itu, Kak? Oke, tadi kita memiliki luas x plus 2 dikali dengan x plus 4. Kemudian kita pandang x plus 2 ini menjadi sebuah satu kesatuan. Dan kemudian kita distributifkan ke dalam x plus 2-nya. Kita dapatkan x plus 2 dikali x ditambah dengan x plus 2 dikali 4. Nah, sekarang kita gantian distributifkan x-nya ke dalam. Sehingga kita dapatkan x dikali x ditambah dengan 2 dikali x. Dan kemudian kita distributifkan 4-nya sehingga kita dapatkan x kali 4 ditambah dengan 2 kali 4. Nah, kemudian kita sederhanakan. Kita dapatkan x kali x adalah x kuadrat ditambah dengan 2 kali x menjadi 2x ditambah dengan x dikali 4. Hasilnya adalah 4x. Dan 2 kali 4 adalah 8.
Nah, kita sederhanakan dengan aturan penjumlahan, kita dapatkan X kuadrat tambah 6X ditambah 8. Gimana? Sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana prosesnya? Oke, sekarang coba kita latihan berikut ya. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. 2X kurang 3 dikali X ditambah 3. Oke, seperti biasa kakak kasih waktu ya. Gimana? Sudah? Oke, kita bahas bersama ya. Sama seperti tadi, kita distributifkan salah satunya terlebih dahulu. Kita akan mendistributifkan 2X kurang 3. Kita dapatkan 2X kurang 3 dikali X ditambah dengan 2X dikurang 3 dikali dengan 3. Kemudian kita distributifkan X-nya. Kita dapatkan 2X dikali dengan X dikurang dengan 3 dikali X, kemudian ditambah dengan 2X dikali 3 dikurang 3 dikali 3. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 6X dikurang 9. Nah, kemudian kita sederhanakan dengan aturan penjumlahan. Kita dapatkan 2X kuadrat ditambah dengan 3X dikurangi dengan 9. Oke, sudah mulai paham ya? Kita latihan sekali lagi deh. Sederhanakan bentuk aljabar dari 2X plus Y dikali dengan X kurang Y. Secara prosedur, soal ini sama dengan cara sebelumnya. Namun, jika ada dua variabel berbeda yang dikalikan, maka akan menjadi satu suku yang memiliki dua variabel. Bagaimana tuh, Kak? Oke, mari kita coba bersama. Kita akan mendistributifkan 2X plus Y, sehingga kita dapatkan 2X plus Y dikali dengan X dikurang dengan 2X plus Y dikali Y. Nah, kita kembali mendistributifkan X. Kita dapatkan 2X dikali X ditambah Y dikali X dikurang dengan 2X dikali dengan Y ditambah dengan Y dikali Y, sehingga ketika kita sederhanakan kita peroleh 2X kuadrat tambah X kali Y. Ya, karena ini adalah dua variabel yang berbeda dan kita kalikan, maka menjadi satu suku yang memiliki dua variabel yaitu X dan Y. Kemudian dikurang dengan 2X kali Y, yang sama seperti sebelumnya. Kita dapatkan menjadi 2XY dikurang dengan Y kali Y, hasilnya adalah Y kuadrat. Nah, kemudian kita sederhanakan menggunakan aturan penjumlahan dan pengurangan. Kita dapatkan 2X kuadrat kurang XY dikurang dengan Y kuadrat. Oke, gimana? Sudah paham? Oke, untuk semakin memahami materi kali ini, silahkan kalian kerjakan latihan berikut ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bentuk aljabar. Kali ini kita akan membahas operasi aljabar yang terakhir, yaitu operasi pembagian. Yuk disimak videonya. Masih ingatkah kalian dengan sawah milik Paman di video tadi? Ya, Paman memiliki sebidang sawah berbentuk persegi panjang. Jika informasi pada permasalahan tersebut diubah menjadi luas sawah Paman adalah X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 dan panjang sawah Paman adalah X plus 2, bagaimana ya cara kita agar dapat menentukan lebar sawah Paman? Hehe, bagaimana? Bingung ya? Tenang, kita akan bahas bersama. Seperti yang kita ketahui, untuk mencari luas, kita dapat menghitung dengan cara mengalihkan panjang dan lebar. Maka, jika kita mencari lebarnya, kita dapat mencari dengan lebar sama dengan luas dibagi dengan panjang. Atau, dalam masalah Paman ini, kita dapat tuliskan menjadi X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Dibagi dengan X plus 2. Dan di video tadi, lebar sawah Paman adalah X plus 4. Lalu, bagaimana proses untuk kita mendapatkan X plus 4 tersebut? Namun, sebelum kita mencari tahu bagaimana proses yang terjadi, kita pahami yang satu ini dulu ya.
Kita akan perkecil dulu permasalahannya menjadi seperti ini. Misalkan, Paman memiliki sawah dengan luas P pangkat 5 dan panjang sawah Paman adalah P pangkat 3. Ya, sama seperti di awal tadi, untuk mencari lebar kita bisa membagi luas dengan panjangnya. Atau dalam kalimat matematika, berdasarkan informasi ini kita dapat tuliskan jadi L sama dengan P pangkat 5 per P pangkat 3. Nah, tadi kita tahu bahwa luas itu didapatkan dari panjang dikali lebar. Nah, tadi kita sudah memiliki panjang yaitu P pangkat 3 dan luasnya adalah P pangkat 5. Berarti kita sekarang dapat berpikir seperti ini. P pangkat 3 dikali berapa agar menjadi P pangkat 5? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kita dapat mengalihkannya dengan P pangkat 2. Sehingga artinya lebar sawah Paman adalah P pangkat 5 dibagi dengan P pangkat 3 sama dengan P pangkat 2. Nah, coba sekarang perhatikan. Adakah yang unik dari pangkat-pangkat variabel tersebut? Coba kalian amati sebentar. Gimana? Sudah? Apakah ada yang unik? Iya, tepat sekali. Pangkat dari suatu variabel yang sama jika dibagi maka dapat diproses dengan cara mengurangkan pangkat dari variabel pembilang dengan pangkat dari variabel penyebut. Nah, di sini kita lihat pangkat dari variabel pembilang yaitu 5. Di sini pangkat dari penyebutnya adalah 3. Jika dikurangkan, maka akan menjadi 2. Sehingga kita tulis P pangkat 2. Namun perlu hati-hati ya teman-teman. Bagaimana jika terjadi seperti ini? Bagaimana? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kita tidak bisa menyederhanakan lagi. Kita tidak bisa mengurangkan pangkat dari A dengan pangkat dari B. Mengapa ya? Karena mereka adalah variabel yang berbeda. Nah, coba nanti kalian diskusikan bersama guru kalian di kelas. Mengapa ya? Kok kita tidak bisa mengurangkan pangkat dari pembagian variabel yang berbeda? Oke, kita lanjut. Bagaimana jika kita diminta menyederhanakan bentuk ini? Oke, gimana? Sudah? Mari kita bahas. Kita lihat dulu pangkat variabel dari M. Ya, di pembilang, pangkat variabel M adalah 2, dan di penyebut pangkat variabel M adalah 1. Sehingga, jika kita kurangkan yaitu 2 kurang 1, hasilnya 1. Atau bisa kita tulis M saja. Kemudian, pangkat dari variabel N-nya di pembilang, pangkat dari variabel N-nya adalah 1. Dan di penyebut, pangkat dari variabel N-nya juga 1. Sehingga, jika kita kurangkan, 1 kurang 1 sama dengan 0. Atau bisa kita tulis menjadi N pangkat 0. Nah, N pangkat 0 ini kita tahu bahwa semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Ya, karena M dikali 1, maka kita bisa tuliskan M-nya saja. Apakah proses ini sudah selesai? Tentu belum. Loh, kok belum, Kak? Oke, mari kita cek. Untuk mendapatkan 4M kuadrat N, itu sama saja kita kalikan hasil pembaginya dengan pembaginya, yaitu M. Yang merupakan hasil pembaginya, dikali dengan 2MN, yang tidak lain adalah pembaginya. Jika kita kalikan, hasilnya adalah 2M kuadrat N. Dan ternyata berbeda kan? Sehingga proses ini belum selesai. Lalu langkah apakah yang kurang? Ya, langkah yang belum kita lakukan adalah membagi koefisiennya. Nah, dalam pembagian bentuk aljabar, kita juga perlu membagi koefisiennya. Di sini koefisiennya adalah 4 dan 2. Sehingga jika kita melakukan pembagian 4 dibagi 2 sama dengan 2, hingga hasil dari 4M kuadrat N dibagi dengan 2MN sama dengan 2M. Nah, bagaimana? Sudah mulai paham?
Sekarang, kalian coba sendiri. Bagaimana bisa kita menyederhanakan ini? Bagaimana itu, Kak? Oke, Kakak kasih petunjuk deh. Karena di sini ada 2 suku yang dibagi dengan 1 suku, maka kita harus membagi 6x kuadrat dengan 2x dan 8x dibagi dengan 2x. Atau bisa kita tuliskan seperti berikut. Sekarang kalian tinggal menyelesaikan nih satu suku per satu suku. Oke, Kakak kasih waktu untuk menyelesaikannya ya. Bagaimana? Sudah? Berapa hasilnya? Iya, benar sekali. Hasilnya adalah 3x plus 4. Oke, yang belum berhasil, mari kita bongkar sedikit. Perhatikan bagian ini. 6x kuadrat per 2x. Seperti langkah sebelumnya, kita peroleh 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Dan x kuadrat dibagi x berapa? Ya, kita kurangkan saja pangkat variabelnya. Kita peroleh x pangkat 2 dikurangi 1, yaitu x pangkat 1, atau bisa kita tulis jadi x saja, sehingga suku pertama kita peroleh 3x. Kemudian suku yang kedua 8x per 2 dibagi 2x. Ya, langkah awal kita bagi dulu koefisiennya, yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Dan x dibagi x sama dengan 1, sehingga kita tulis menjadi 4. Maka hasil dari 6x kuadrat ditambah 8 dibagi dengan 2x sama dengan 3x plus 4. Oke, sekarang coba kita perhatikan masalah di awal tadi. Bagaimana ya proses yang terjadi sehingga kita bisa mendapatkan jawaban ini? Oke, caranya adalah kita menggunakan pembagian bersusun atau lebih sering kita kenal dengan porogapit. Nah, prinsip pembagian bersusunnya sama seperti kalian melakukan pembagian bersusun biasa. Namun, kali ini dilakukan dengan operasi-operasi pada aljabar. Oke deh, kita langsung saja ya. Nah, bentuk ini dapat kita tuliskan seperti ini. Ya, yang di dalam adalah yang dibagi dan yang di luar adalah pembagi. Masih ingat kan? Nah, langkah pertama, perhatikan variabel pangkat tertinggi. Kemudian kita bagi. Ya, x kuadrat dibagi dengan x sama dengan ya x. Kita tulis di sini, kemudian kita kalikan x ini dengan pembaginya, yaitu x dikali dengan x plus 2. Ya, kita menggunakan sifat distributif. Kita dapatkan x kuadrat plus 2, kemudian hasilnya kita letakkan di situ. Nah, selanjutnya kita kurangkan nih x kuadrat kurang x, hasilnya adalah 0. Kemudian 6x kurang 2x sama dengan 4x dan 8-nya turun. Selanjutnya, sama, kita fokus kembali pada variabel pangkat tertinggi, yaitu ini. Kita lakukan sama seperti tadi, yaitu kita akan bagi 4x dengan x. Hasilnya adalah ya 4. Karena nilainya positif, maka kita letakkan di sini dengan menyertakan tanda plus. Selanjutnya, sama, kita kalikan 4 dengan pembaginya, yaitu x plus 2, kita dapatkan 4x plus 8. Dan kita letakkan di sini juga. Kemudian kita kurangkan kembali, dan hasilnya adalah 0. Ya, karena 0 sudah tidak bisa dibagi lagi dengan x plus 2, maka hasil pembagian dari x kuadrat plus 6x plus 8 oleh x plus 2 adalah x plus 4. Nah, sama kan dengan lebar sawah tadi? Oke, kalian boleh mengulang video ini kapanpun kalian mau. Nah, untuk semakin memahami materi kali ini, silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ya.